Ex-Ketua Organisasi Masyarakat atau Ormas di Kota Surabaya, Jawa Timur berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perbuatan asusila terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. MR ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani penyidikan pada Selasa 11 Maret 2025 lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, AKBP Suryono. Ia mengatakan MR telah dilakukan penahanan di ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim guna proses pelengkapan berkas perkara. Pihaknya menjelaskan perbuatan asusila yang dilakukan MR terhadap anak tirinya berusia 15 tahun tanpa sepengetahuan istrinya. MR terkadang diduga memberikan iming-iming uang 50 sampai 100 ribu rupiah kepada korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Diduga perbuatan asusila yang dilakukan MR kepada anak tirinya di dalam rumah kawasan Surabaya Utara itu sudah dimulai sejak tahun 2023 hingga berlanjut pada tahun 2024. Namun eskalasi perbuatan asusila MR makin menjadi-jadi pada Februari-Maret 2025. Terkadang MR diketahui sempat mempertontonkan tayangan video penuh adegan tak senonoh kepada korban. Kemudian MR juga pernah menunjukkan alat vitalnya kepada korban. Pada sekali waktu, korban juga pernah dipaksa oleh MR melakukan perbuatan asusila. Bahkan MR juga pernah menyentuh beberapa bagian sensitif pada tubuh korban. Kasus tersebut terbongkar setelah pihak korban menceritakan pengalamannya diperlakukan tak senonoh oleh MR kepada sang ibu kandung. Kabar mengenai perbuatan tercela MR tersebut sudah terlanjur menjadi buah bibir di pihak keluarga besar orang tua kandung dari korban. Demi memperoleh kepastian penanganan hukum dan pemulihan kondisi korban yang dirugikan secara fisik, psikis, dan material, tak pelak pihak keluarga korban melaporkan perbuatan MR ke pihak Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur melalui layanan SPKT Mapolda Jatim. Suryono menjelaskan tersangka MR dipersangkakan pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ngambil tangannya, kemudian memperlihatkan kemaluannya, tidak pakai baju apa, kemudian menempelkan perkemolan ke punggungnya yang bersangkutan untuk korban yang masih 15 tahun ini. Jadi itu secara ini masuk alat kelamin ke korban tidak. Nah, itu sudah masuk di pasal 82 untuk pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Sudah ancaman korban udah 15 tahun. Tampak ex-ketua organisasi masyarakat atau Ormas di Surabaya, Jawa Timur yang terseret kasus tindak asusila terhadap anak tirinya dihadirkan polisi dalam konferensi pers. Tersangka berinisial MR tersebut nekat melecehkan anak tirinya yang masih berusia 15 tahun sejak tahun 2023 sampai tahun 2025. Tampak ia memakai baju tahanan warna oranye dan memakai masker warna hijau. Ia berulang kali terlihat sempat menggeleng-gelengkan kepala saat polisi menjelaskan aksinya ketika melecehkan anak tirinya. Kondisi korban sampai saat ini bahkan dikabarkan masih depresi akibat perbuatan bejat ayah sambungnya tersebut. Perbuatan asusila yang dilakukan MR terhadap anak tirinya berusia 15 tahun itu tanpa sepengetahuan istrinya. MR terkadang diduga memberikan iming-iming uang 50 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah kepada korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Namun eskalasi perbuatan asusila MR ini semakin menjadi-jadi pada bulan Februari sampai Maret 2025. Terkadang MR diketahui sempat mempertontonkan tayangan video penuh adegan tak senonoh kepada korban. Kemudian MR juga pernah menunjukkan alat vitalnya kepada korban. Pada sekali waktu, korban juga pernah dipaksa oleh MR melakukan perbuatan asusila. Bahkan, MR juga pernah menyentuh beberapa bagian sensitif pada tubuh korban. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, AKBP Suryono. Kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah pihak korban menceritakan pengalamannya diperlakukan tak senonoh oleh ayah tirinya tersebut kepada sang ibu kandung. Kabar mengenai perbuatan tercela MR tersebut bahkan
terlanjur menjadi buah bibir di pihak keluarga besar orang tua kandung dari korban, hingga keluarga besar orang tua kandung korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi. Momen penangkapan MR juga sempat diabadikan dalam video amatir oleh warga sekitar, di mana melalui video amatir berdurasi tak lebih dari 25 detik itu yang merekam momen MR ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian sipil sempat beredar di media sosial. Berdasarkan video amatir yang diterima oleh Tribun Network, MR tampak memakai jaket olahraga bermotif 3 garis warna putih pada kedua lengannya, lalu bercelana panjang jeans warna biru, bersandal selop coklat dan bertopi warna coklat. Ia tampak berjalan menyusuri jalanan gang permukiman rumah warga seraya pundaknya dipegang oleh seorang polisi berkemeja lengan pendek warna putih. Sepanjang berjalan menyusuri gang tersebut, perangai MR begitu santai seraya menundukkan kepala. Ia pun tampak seperti mengapit sebatang rokok pada jemari tangan kanannya dan sekelebat mengembuskan asap rokok berwarna putih. Depak. Iya weh, jago aja, weh pikiran aja, pikiran. Tersangka menempelkan alat kelaminnya kepada punggung daripada anak tirinya dan mengatakan sini serta menonton video di Dan yang bersangkutan ini depresi, mengalami depresi akibat daripada perlakuan ataupun kejadian dialami. Ya, satu orang yang sering dialami yang bersangkutan dia sehingga depresi. Ada curhat kepada temannya, karena curhat kepada ibunya tidak percaya. Ya, usia berapa? 15 tahun. Oke, berapa lama untuk melakukan? Di rumahnya korban. Dan tersangka ini pekerjaannya apa nih? Tersangka ini ketua ormas atau gimana? Tersangka ini merupakan salah satu ketua ormas yang ada di Surabaya. Sekarang ini sudah berubah dari Garuda. Polisi mengungkapkan bahwa ex-ketua organisasi masyarakat atau Ormas di Surabaya, Jawa Timur berinisial MR terbukti pelaku pedofilia. Seperti diketahui, pedofilia atau pedofil ini didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa atau pribadi dengan usia 17 atau lebih tua. Dan biasanya ini ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber umumnya yang berusia 16 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, MR mempunyai kelainan atau penyimpangan seksual akibat kecanduan menonton video porno. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, AKBP Suryono. Ia mengungkapkan bahwa MR kerap mempertontonkan video syur ke anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, MR kerap berlaku tak wajar, seperti dengan sengaja tidak memakai baju saat meminta anaknya masuk ke kamar. Mirisnya lagi, MR juga melakukan tindak asusila dengan menempelkan alat vitalnya ke punggung korban. Bahkan MR juga meminta korban melakukan tindak asusila lainnya. Atas perbuatannya, tersangka MR dipersangkakan pasal 82 Junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Psikologisnya itu ini sudah berlangsung. Sudah lama. Sudah berlangsung lama, tapi memang kayak rentetan gitu. Tiap pulang suruh ngambil charger, itu anaknya masuk ke kamar, ternyata orang nggak pakai baju apa-apa. Bapak di sana itu, anaknya ketakutan lihat papa tirinya seperti itu. Nah, kemudian dari hasil psikologi daripada tersangka kecenderungan kelainan seksual yaitu pedofili. Itu suka mempertontonkan kemaluan, kemudian suka
video-video porno yang itu, dengan itu dia puas secara seksual. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.